Masih ingat gak billboard Ridwan Kamil yang OTW Jakarta pada Maret lalu? Ternyata sekarang jadi kenyataan guys. Baru-baru ini, Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur Jakarta. Bahkan, Kim akan membuka kesempatan untuk memperluas koalisinya menjadi Kim Plus, di mana akan ada tambahan partai di luar Kim yang akan turut mendukung. Well, kalau misalnya benar Kim Plus ini akan terwujud, maka pencalonan Anies Baswedan di Jakarta bisa jadi gagal dan kemungkinan RK melawan kota kosong menjadi possible. Gimana? Sini kita coba breakdown. Sebelumnya, Partai Nasdem telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024, di mana hal ini dideklarasikan Nasdem pada tanggal 22 Juli 2024 lalu. Namun, pada tanggal 2 Agustus kemarin, muncul kembali nama Ridwan Kamil dalam bursa Pilgub Jakarta. Dan kembalinya isu RK untuk Jakarta tentu jadi merubah peta politik. Bahkan pada titik tertentu, Anies bisa gagal untuk maju di Jakarta. Secara perhitungan yang sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, setidak-tidaknya gabungan parpol yang mengusung kepala daerah harus berjumlah 20% dari total kursi di DPRD. Dan dalam konteksnya Jakarta, maka setidaknya harus ada 22 kursi yang mendukung calon mereka. Jika koalisi perubahan masih solid di Pilkada Jakarta, maka gabungan Nasdem, PKS, dan PKB itu bisa mendapat 39 kursi. Namun, kita juga harus sadar bahwa ada ketidakpuasan PKB terhadap Nasdem dan PKS karena mereka akan mengusung Anies Sohibul Iman. Sehingga kemungkinan PKB untuk keluar dari koalisi itu sangat tinggi. Lalu selanjutnya, partai yang kemungkinan kecil bergabung dalam Kim Plus hanyalah PDIP. Meski demikian, total kursi masih sangat tinggi, yaitu ada 91 kursi. Beberapa skema juga kita coba buat, seperti pengamat politik Adi Praitno yang mengatakan bahwa Anies harus menggandeng PDIP agar bisa tetap maju di Pilkada Jakarta. Namun ternyata gabungan Nasdem, PKS, dan PDIP itu masih tetap kalah dengan Kim Plus, yaitu 44 kursi melawan 62 kursi. Hal inilah yang membuat kemungkinan RK melawan kota kosong itu menjadi sangat mungkin. Apalagi mengingat PKB yang tidak puas dengan keputusan koalisinya dan ada Nasdem yang selalu merapat pada pemerintah. Kalau kita amati secara kursi, mungkin terlihat bahwa Anies itu nggak mungkin memiliki peluang untuk maju. Namun, kalau misalnya kita lihat hasil survei Pilgub Jakarta 2024 dari Litbang Kompas pada Juli lalu, maka Anies itu masih jadi top tier-nya. Apalagi kalau misalnya Anies diduetkan dengan Ahok. Bisa kita lihat bahwa elektabilitas Anies Baswedan berada pada peringkat pertama yaitu sebesar 29,8%, lalu disusul oleh Ahok sebesar 20%, dan ada Ridwan Kamil pada posisi ketiga sebesar 8,5%. Sehingga, kalau misalnya Anies bersama dengan Ahok, maka bisa tembus sekitar 50% dengan dukungan DPRD sebesar 44 kursi. Menurut gue mungkin ini skema yang patut untuk dipertimbangkan sejauh ini, dibandingkan Anies bersama dengan Sohibul Iman. Tapi ya, lagi-lagi, PKS sebagai pemilik kursi DPRD tertinggi di Jakarta, pasti ya punya resistensi juga lah untuk bisa ikut menjabat sebagai wakil gubernur. Atau kemungkinan terburuknya, PKS keluar dari koalisi Anies. Ini lumayan tricky sih. Sekarang kita sebenarnya tinggal wait and see aja. Kira-kira kalau dari kubu Kim Plus, mereka akan mengusung RK dengan siapa? Kira-kira gimana menurut kamu? Coba komen di kolom komentar ya.